membosankan kalau di sekolah banyak temannya. Bisa makan bersama pas istirahat, bisa belajar bareng di kelas, bisa ke kantin sama-sama pas istirahat, dan bisa bermain di halaman sekolah. Dimarahin, Bu. Tidak suka. Tidak, soalnya Nela lebih suka di sekolah. Suka. Enggak suka. Enggak. Suka. Suka. Tidak suka. Suka. Enggak terlalu sih. Karena kita memiliki waktu luang yang lebih banyak. Karena ada mama yang bisa mengajari aku. Karena lebih bebas dan punya waktu luang yang lebih banyak. Karena bisa didampingi mama. Karena bisa ketemu teman-teman, guru. Karena sangat ingin sekolah. Soalnya nggak bisa ketemu sama guru sama teman-teman. Soalnya nggak bisa ketemu teman-teman. Karena tidak bisa berkomunikasi yang lebih benar. Karena di rumah membosankan kalau di sekolah banyak temannya. Karena kok di sekolah itu lebih seru, bisa ketemuan sama guru sama temennya. Dimarahin, Bu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pastinya sangat luar biasa ya. Iya, hari ini, hari Kamis, kita pembiasaan paginya yaitu literasi ya, literasi sejarah. Nah, sejarah tentang apa ya nanti? Nah, kalian nanti akan melihat literasi sejarah apa. Nah, sebelum itu anak-anak bisa mengikuti pembiasaan pagi seperti biasanya, yaitu seperti hormat kepada bendera dan mengucapkan Pancasila. Oke, biar lebih semangat, yuk kita serukan jargon sekolah kita ya. Oke, SD Santang Maria Sidoarjo, pintar, yes, berkarakter, so pasti. Wah, luar biasa semangat paginya hari ini ya. Wah, nah sekarang teman-teman kalian ada yang mengikuti PTM yang secara offline di sekolah dan juga ada yang online di rumah. Nah, kalian tetap sama-sama belajar ya, tetap sama-sama mendapatkan porsi yang sama untuk belajar. Oke, nah sekarang kita mulai pembiasaan paginya ya. Mari bangkit berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
tegak, gerak. Nah, anak-anak, mari kita mengucapkan Pancasila ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak bisa duduk kembali. Oke. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembiasaan pagi seperti biasanya, yaitu sudah hormat dan mengucapkan Pancasila dengan hikmat. Bu Yofi acungi jempol kepada kalian karena kalian sudah setia mengikuti pembiasaan pagi, sudah bangun pagi, sudah mandi ya, itu luar biasa. Bu Yofi acungi jempol kepada kalian. Nah, hari ini Bu Yofi akan bercerita atau berliterasi tentang sejarah-sejarah apa ya? Nah, ingat enggak? Ini adalah bulan apa? Ya, betul, hari ini masih bulan Oktober ya, bulan Oktober. Nah, kira-kira hari besar apa ya pada bulan Oktober ini? Ada yang tahu? Hari besar apa pada bulan Oktober? Nah, sudah ada yang menjawab tuh, yang di rumah, yang di sekolah juga. Ya, betul. Hari besarnya yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, Bu Yofi akan menjelaskan untuk tentang literasi tentang Sumpah Pemuda. Nah, kalian bisa melihat nanti ada videonya, kalian menyimak dengan seksama isi dari video literasi Sumpah Pemuda tersebut ya. Oke, mari. Lula, kemarin aku beneran dapat nilai bagus loh tugasnya. Wah, selamat ya. Kan udah aku bilang kalau cerita kamu emang bagus. Nah, sekarang sesuai janji kamu, ceritain aku dong soal apa ya kemarin? Kongres Pemuda ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda. Maksudnya? Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Danang. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI. Jadi, kongres ini buat apa sih, Lula? Gini, Danang. Saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungin jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus berhasil ndak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh, gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya, Danang. Itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu
mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu, para pemuda nggak nyerah buat membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya? Yap, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicaranya ada Nyonya Puradireja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh? Iya dong. Besoknya tanggal 28 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnomo Wulan, Sarnidi Mangun Sarkoro, dan Joko Sarwono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Witch Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya, Danang. Habis istirahat, lanjut deh sidang ketiga. Tapi pindah lokasi ke Gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Ramelan, Theo Pangamanan, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam 4:30 sore sampai selesai. Panjang banget sidangnya, sampai 3 kali. Iya, Danang. Pesertanya aja sampai 750 orang loh. Terus, zaman itu kan negara kita masih dijajah. Tapi, Belanda aja sampai takut sama pertemuan para pemuda ini. Makanya, tiap sidang dijaga ketat sama Belanda. Tapi, dari Kongres Pemuda II inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hayo Danang, kamu inget gak isinya Sumpah Pemuda? Aku cuma inget intinya, Lula, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Isinya lupa, hehehehe. Nih, aku udah siapin contekannya. Aku bacain ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel. Padahal aku masih mau cerita. Nanti sore kita ke taman aja ya, Lula. Wah, boleh juga. Kalau gitu, kita masuk kelas dulu yuk. Ayo. Nah, itulah tentang cerita sejarah tentang Sumpah Pemuda. Siapa yang sudah tahu sebelumnya tentang sejarah ini? Wah, Bu Yofi acungi jempol kepada kalian, hebat kalau kalian sudah mengetahui tentang Sumpah Pemuda ini ya. Oke, nah yang belum mengetahui, kita belajar bersama-sama tentang sejarah Sumpah Pemuda ini. Nah, tadi ada sedikit cerita dari Sumpah Pemuda itu bahwa intinya dari Sumpah Pemuda itu para pemuda itu ingin bersatu. Nah, pemuda Indonesia itu ingin bersatu, ingin memerdekakan Indonesia, ingin membuat Indonesia itu semakin maju, semakin jaya, seperti itu. Inti dari sebenarnya Sumpah Pemuda itu untuk menyatukan para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu tadi ada Jong Celebes, Jong Java, dan ada komunitas pemuda Indonesia juga ya. Nah, oke. Nah, kemudian
tadi juga ada bahwa ternyata untuk menyanyikan lagu Indonesia terdengar pertama kali ternyata itu pada saat di Kongres Sumpah Pemuda saat apa? Iya betul, saat istirahat. Nah, saat istirahat sidang itu ternyata lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu baru terdengar pertama kali, ya itu pada saat istirahat dari sidang Kongres Pemuda yang kedua itu. Oke, nah sekarang kalian ayo siapkan buku tulis kalian, ya siapkan buku agenda, buku tulis. Oke, kemudian alat tulisnya juga ya. Nah, Bu Yofi akan ada sedikit pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, kalau kalian bisa menjawab, berarti kalian mengetahui apa isi dari video tadi tentang sejarah Sumpah Pemuda. Oke. Nah, yang pertama yaitu Kongres Pemuda diadakan berapa kali? Nah, Kongres Pemuda diadakan berapa kali ya tadi? Ada yang tahu? Siapa yuk? Cepet-cepetan yuk. Mungkin kalau Bu Yofi ini ada di hadapan kalian semua nih, Bu Yofi beri hadiah ya. Oke, good. Ada 2 kali kongres ya, ada 2 kali Kongres Pemuda itu dilakukan ya, pada tahun 1926 dan 1928. Nah, kemudian yang kedua itu Kongres Pemuda yang kedua itu sudah sudah ditetapkannya Sumpah Pemuda itu sudah ditetapkan di sidang yang ketiga. Nah, tadi di Kongres Pemuda yang kedua itu ada berapa kali sidang? Ada berapa? Iya, ada 3 kali sidang. Ada 3 kali sidang di tanggal 27 dan di tanggal 28 Oktober 1928. Waduh, kalau sampai sekarang itu tahun 2021, kira-kira sudah berapa tahun Kongres Pemuda itu? Aduh, menghitungnya, ayo berapa ya? Iya, sudah bertahun-tahun ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, kira-kira pemimpin Kongres Pemuda yang pertama, ingat pemimpin Kongres Pemuda yang pertama. Siapa ya pemimpin Kongres Pemuda yang pertama? Tadi itu banyak sekali tokoh-tokohnya ya. Nah, kalian harus mengetahui tokoh-tokoh pahlawan yang ada di negara kita itu ya. Iya, betul. Yaitu yang memimpin kongres yang pertama Sumpah Pemuda itu yaitu Muhammad Tabrani. Ya, Muhammad Tabrani itu yang memimpin kongres yang pertama. Nah, terus hasilnya apa yang ada di kongres yang pertama tadi? Nah, yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani yaitu para pemuda mengakui pentingnya persatuan bagi Indonesia. Nah, itu hasil dari yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani itu para pemuda itu mengakui pentingnya persatuan bagi Indonesia. Nah, iya. Terus kemudian yang pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu inti dari Sumpah Pemuda. Nah, intinya dari Sumpah Pemuda itu apa? Bukan ikrarnya ya, intinya. Intinya apa ya? Inti dari Sumpah Pemuda. Ya, betul, yaitu 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Nah, itu adalah intinya. Tetapi kalau ikrarnya dari bunyi Sumpah Pemuda apa? Yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air
Indonesia. Kemudian ikrar yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu. Nah, pada saat mengikrarkan Sumpah Pemuda itu, para tentara, kira-kira tentaranya itu kira-kira saat Indonesia dijajah oleh siapa ya? Ayo, dijajah oleh siapa ya pada saat adanya ikrar Sumpah Pemuda itu? Dijaga oleh tentara dari iya, dari mana? Dari Belanda. Ya, berarti Indonesia saat itu dijajah oleh Belanda ya, saat dijajah oleh Belanda saat mengikrarkan Sumpah Pemuda itu. Oke, terus tadi pesertanya ada berapa ya di Kongres Pemuda yang kedua? Masih ingat enggak pesertanya ada berapa? Ada 3? Ada 4? Ada 5? Tidak, ternyata yang ada di dalam gedung tersebut ada 750 orang. Tidak apa-apa, saat itu belum ada corona ya. Iya, jadi nggak apa-apa mengadakan pertemuan yang sebanyak itu ya. Oke, nah itu adalah cerita dari sejarah Sumpah Pemuda ya anak-anak ya. Kita sebagai bangsa Indonesia patut mensyukuri bahwa ternyata ide-ide cemerlang oleh pahlawan-pahlawan kita itu sangat luar biasa untuk memajukan negara Indonesia ini. Nah kita yang masih ada di Indonesia ini, yaitu ya untuk meneruskan jejak dari para pahlawan-pahlawan itu, meneruskan jejaknya. Seperti apa? Ya mencintai negara Indonesia, mencintai bahasa kita. Nah, seperti itu. Rukun, persatuan. Nah, itu yang diharapkan dari Sumpah Pemuda itu, persatuannya itu anak-anak. Oke. Kemudian itulah cerita dari sejarah Sumpah Pemuda. Sekarang kita lanjutkan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu supaya anak-anak-Mu ini dapat bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang baik, cerdas, dan berkarakter. Kami berdoa pula untuk segala aktivitas kami selama pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas kemurahan kasih-Mu kami berdoa pula agar Tuhan selalu melindungi kami semua dari wabah virus corona. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan berdoa yang ada di layar.
mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Nasihat kata-kata Santa Angela untuk kita hari ini. Roh Kudus adalah Dia yang mengajarkan kita akan seluruh kebenaran. Bab 8:16. Roh Kudus adalah Dia yang mengajarkan kita akan seluruh kebenaran. Bab 8:16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembiasaan pagi hari ini dengan luar biasa, dengan semangatnya yang menggebu-gebu, karena sebentar lagi kalian akan mengikuti pembelajaran mulai pukul 8 ya. Oke, sampai jumpa di pembiasaan pagi berikutnya. Bye-bye. Salam Serviam. Karena di rumah membosankan, kalau di sekolah banyak temannya. Bisa makan bersama pas istirahat, bisa belajar bareng di kelas, bisa ke kantin sama-sama pas istirahat, dan bisa bermain di halaman sekolah. Dimarahin, Bu. Tidak suka. Tidak, soalnya Nana lebih suka di sekolah. Suka. Enggak suka. Enggak. Suka. Suka. Tidak suka. Suka. Enggak. Enggak terlalu sih. Karena kita memiliki waktu luang yang lebih banyak. Karena ada mama yang bisa mengajari aku. Karena lebih bebas dan punya waktu luang yang lebih banyak. Karena bisa didampingi